Masih terlalu dini untuk menilai kinerja Presiden Yusuf Kala di 100 hari masa kerja mereka. Gebrakan telah dibuat, kinerja kabinet belum dianggap optimal. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 100 hari sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin Republik Indonesia. Berbagai kebijakan pun sudah digelontorkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Beberapa gebrakan disambut baik masyarakat, namun tak sedikit kebijakan kontroversial lahir. Kontroversi pertama dimulai saat pemilihan menteri di Kabinet Kerja. Dari 34 posisi menteri, Presiden Joko Widodo memilih 16 orang dari partai politik. Kritik pedas pun sempat mengalir. Ia dianggap mengingkari janji saat kampanye yang menyatakan akan membangun koalisi tanpa bagi-bagi kursi. Kabinet Kerja pun menghadapi tantangan. Selama 3 bulan ini, sosok-sosok yang mengisi Kabinet Kerja pun tak luput dari sorotan. Program kerja unggulan hingga gaya belusukan menjadi pembicaraan. Upaya ini cukup diapresiasi lantaran pemerintah cukup transparan. Namun di samping itu, Presiden Joko Widodo dianggap belum bisa tegas terhadap kompromi-kompromi politik. Di antaranya pemilihan Jaksa Agung, anggota One Team Press, hingga penunjukan Tribrata I atau Kapolri. Dengan menunjukkan hanya satu Kapolri dan juga tanpa ada kandidat lain dan juga tidak melalui prosedur-prosedur yang normal, kelihatannya memang sengaja dilempar saja ke tengah arena politik yang diharapkan di gedung DPR dibereskan. Tapi ternyata seperti kita lihat politik biasa, semua saling lempar bola panas dan sekarang secara langkah hukumnya Presiden Jokowi terjebak di bola liar tersebut. Masih terkait penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini menuai protes berbagai kalangan. Hal ini juga diduga menjadi pemicu kisruh Polri dengan KPK. Sikap Presiden yang meminta kedua lembaga untuk bertindak objektif dianggap belum menunjukkan komitmen RI 1 untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan dua pihak. Kami akan memastikan sinergi antara antara kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK. Yang terjadi sebaliknya, bukannya sinergi tapi konflik di antara kedua lembaga-lembaga penegakan hukum ini. Namun di balik kasus cicak buaya yang hingga kini masih bergulir, sejumlah kebijakan di bidang hukum seperti penolakan gerasi bagi terpidana narkoba dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan memberi dampak positif. Kasus narkotika dan psikotropika itu ya saya kira kita harus lihat bahwa ada ketegasan ya, terlepas dari pro kontra tentang hukuman mati tapi ada ketegasan. Dengan kasus pencurian ikan memang ada ketegasan. Di bidang ekonomi, gebrakan pasangan ini masih di permukaan. Penertiban pengeluaran pegawai negeri, perbaikan infrastruktur, dan memudahkan birokrasi perizinan menjadi kebijakan positif. Namun tantangan terbesar pemerintah hadir terkait harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan menaikkan pada November 2014, namun menurunkan kembali di tahun 2015 justru berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan pertengahan Januari kemarin juga pemerintah menurunkan harga. Tetapi ternyata harga-harga yang sudah terlanjur melambung naik tadi tidak bisa terkoreksi sampai hari ini.
Pemerintah pun perlu memutar otak agar jalan keluar segera ditemukan. Kebijakan kartu pun masih dipertanyakan. Pemerintah harus bekerja keras bagaimana segera melakukan berbagai macam terobosan kebijakan agar kondisi tekanan daya beli masyarakat ini bisa segera mendapatkan solusi. 100 hari belum cukup mengukir keberhasilan program-program Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tim Liputan melaporkan untuk NET.